Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria De Rosteni, NIM 1902020012, Prodi Manajemen. Akan membahas tentang analisis lingkungan eksternal dan internal. Realisasi misi perusahaan akan menjadi sulit dilakukan jika perusahaan tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Tindakan untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan eksternal menjadi sangat penting karena hakikatnya kondisi lingkungan berada di luar kendali organisasi. Pemahaman terhadap lingkungan internal perusahaan secara luas dan mendalam pun perlu dilakukan. Strategi yang dibuat perlu bersifat konsisten dan realistis sesuai dengan situasi dan kondisinya. Mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan-perusahaan perlu mencermati peluang yang ada dan memanfaatkannya agar apabila peluang disia-siakan, dapat saja peluang berbalik menjadi ancaman bagi perusahaan. Jadi, sebelum tim manajemen menerapkan strategi yang tepat bagi terlaksananya perusahaan di masa yang akan datang, mereka harus terlebih dahulu menganalisis posisi perusahaan saat ini, baik dilihat dari posisi persaingan dengan usaha sejenis maupun dari faktor kondisi perusahaan sendiri. Yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan atau dan ancaman atau threats yang akan dihadapi perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal. Pengenalan lingkungan eksternal secara tepat semakin penting karena 1. Jumlah faktor yang berpengaruh tidak perlu konstan, melainkan selalu berubah. 2. Intensitas dampaknya beraneka ragam. 3. Adanya faktor eksternal yang merupakan kejutan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, betapapun cermatnya analisis SWOT dilakukan. 4. Kondisi eksternal berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Lingkungan internal. Lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis atau perusahaan. Secara tradisional, aspek-aspek lingkungan internal perusahaan yang hendaknya diamati dapat dilihat dari pendekatan, yaitu pendekatan fungsional. Faktor-faktor internal kunci merupakan kemampuan dasar, keterbatasan-keterbatasan dan karakteristik perusahaan. Pada pendekatan ini ada beberapa faktor kunci bagi banyak perusahaan yang pengkategorian analisis internalnya sering diarahkan pada dasar dan pemasaran, kondisi keuangan dan akuntansi, produksi, sumber daya manusia, serta struktur organisasi dan manajemen. Analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal merupakan suatu proses untuk menemukan aspek-aspek internal atau variabel internal perusahaan yang diperlukan dalam menghadapi lingkungan eksternalnya dan mengevaluasinya apakah berada dalam posisi yang kuat atau lemah. Terdiri dari beberapa langkah. 1. Identifikasi variabel internal merupakan alat untuk menentukan bagian-bagian internal yang diperlukan di dalam membangun kekuatan dan kelemahan perusahaan. 2. Evaluasi dan penilaian variabel internal. Pendekatan dalam mengidentifikasi variabel internal adalah 1. Pendekatan fungsional, 2. Pendekatan kompetitif identik, 3. Pendekatan rantai nilai, value chain. Implementasi strategi. Tahapan setelah dilaksanakannya formulasi strategi implementasi strategi. Sebaik mungkin formulasi strategi yang didasarkan pada analisis lingkungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan akan menjadi sekedar retorika belaka jika ia tidak mampu diimplementasikan dengan baik. Langkah-langkah implementasi strategi untuk menjamin kesuksesan strategi umum yang telah dipilih. Strategi tersebut harus diwujudkan dalam tindakan implementasi yang cermat dengan cara 1. Strategi harus diwujudkan menjadi pedoman untuk kegiatan sehari-hari oleh para karyawan perusahaan. 2. Strategi harus tercermin dalam cara perusahaan mengorganisasikan kegiatan dalam nilai, keyakinan, dan kultur perusahaan. 3. Para manajer harus mengarahkan dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan tujuan perusahaan. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi strategi adalah mengidentifikasi sasaran tahunan sebagai pedoman implementasi strategi dalam mencapai sasaran jangka panjang. B. Mengembangkan strategi fungsional yang menjermakan strategi umum melalui rencana tindakan atau action plan pada unit-unitnya. C. Mengkomunikasikan kebijakan yang menjadi pedoman para manajer operasional dan bawahannya untuk melaksanakan strategi. Terakhir itu pengendalian dan evaluasi strategi.
Setelah strategi diimplementasikan, maka tahapan berikutnya adalah pengendalian dan evaluasi strategi. Proses pengendalian memastikan perusahaan sedang mencapai apa yang telah ditetapkan untuk dicapai. Proses pengendalian membandingkan kinerja dengan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan. Berbagai tipe pengendalian strategi. Pengendalian premis atau premis control, B. Pengendalian implementasi atau implementation control, C. Pengawasan strategi, D. Pengendalian sinyal khusus. 2. Evaluasi strategi. Adapun langkah-langkah dari evaluasi strategi dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Menggariskan sasaran prestasi kerja, standar dan batas toleransi untuk tujuan, strategi dan rencana pelaksanaan. 2. Mengukur posisi yang sesungguhnya. 3. Menganalisa penyimpanan dari batas toleransi yang dapat diterima. 4. Melaksanakan modifikasi jika perlu dan layak. Proses pengendalian dan evaluasi. A. Menggariskan sasaran prestasi kerja, standar, dan batas toleransi untuk tujuan strategi dan rencana pelaksanaan. B. Mengukur posisi yang sesungguhnya sehubungan dengan sasaran pasar suatu waktu tertentu. Jika hasilnya terletak di luar batas tersebut, diberitahukan kepada manajer dengan tindakan yang perlu diambil. C. Menganalisis penyimpanan dari batas toleransi yang dapat diterima. Terima kasih.